Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Chandra Ridwan dengan NIM 2008938 dari kelas DKPC Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan, mengkritik, atau meninjau suatu karya desain untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah tinjauan desain. Di sini saya akan meninjau mengkritik desain poster iklan layanan masyarakat yang diunggah langsung oleh Kementerian Kesehatan yang diunggah pada website sehatnegeriku.kemkes.go.id yang berjudul Yuk Makan Ikan. Sebelum ke pembahasan lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan latar belakang atau alasan saya memilih karya tersebut untuk ditinjau. Karena di zaman sekarang sedang maraknya dunia perkulineran yang tiada habisnya. Kemajakan para pengusaha mengolahnya dari bahan dasar daging ayam, daging sapi, ataupun berbahan dasar mie. Jadi jarang mengolahnya dari bahan dasar ikan. Memang ada, tetapi tidak begitu banyak, padahal mengonsumsi ikan itu banyak kandungan dan manfaat yang didapatkan, dimulai mengonsumsi dari daging, duri, minyak ikan, kepala, mata, perut, dan kulitnya. Maka dari itu, saya sangat tertarik untuk meninjau karya desain poster pada iklan layanan masyarakat tersebut. Berikut bentuk karya desain poster iklan layanan masyarakat yang diunggah langsung dari sehatnegeriku.kemkes.go.id. Setelah melihat dan memilih karya tersebut untuk ditinjau, di sini saya akan menjelaskan 3 unsur tinjauan desain dalam mengkritik suatu karya. Yang pertama ada formalistik, yang kedua ada ekspresivistik, yang ketiga ada instrumentalistik. Yang pertama ada formalistik atau membahas sudut pandang, kualifikasi formal atau wujud fisik desain. Pada desain poster tadi, maka dapat disimpulkan pada unsur formalistik ini, karya poster tersebut dibuat dalam media ukuran 1:1 atau square, kotak, dengan latar berwarna merah muda, dengan perpaduan garis-garis yang menjadikan background, serta terdapat ilustrasi akan ikan matang siap saji, dibuat dengan simpel dan minimalis. Di bagian pojok kanan bawah terdiri dari logo Kementerian Kesehatan serta official sosial media Kementerian Kesehatan seperti website, Instagram, Facebook, dan Twitter. Yang kedua ada ekspresivistik. Pada karya poster iklan layanan masyarakat tersebut terdapat judul yang jelas, Yuk Makan Ikan, yang mengajak masyarakat agar supaya mengonsumsi ikan yang kaya akan kandungan dan banyak manfaatnya, dengan perpaduan ilustrasi yang mendukung pada topik yang dibahas. Yang ketiga ada instrumentalistik. Pada karya poster iklan layanan masyarakat ini memiliki tujuan informatif, di mana topik pembahasan mengajak masyarakat untuk mengonsumsi ikan dan menjelaskan kandungan dan manfaatnya kepada pembaca, terutama masyarakat sosial yang mampu berhasil untuk mencapai targetnya. Setelah membedah karya tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, ide karya. Ide karya pada poster yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dengan program Sehat Negeriku yang dibuat dengan ukuran 1:1 atau square secara keseluruhan telah dibuat dengan baik dengan adanya ilustrasi ikan, namun menurut saya kurang menarik dan komunikatif pada pemilihan warna, jenis font, dan penempatan layout. Dan juga mengenai konten dan isi posternya kurang mengajak karena terpaku dalam satu topik yang menjelaskan secara keseluruhan. Yang kedua ada pesan yang ingin disampaikan. Pesan yang ingin disampaikan pada poster tersebut kurang tersampaikan karena di bagian judul pemilihan jenis font kurang terbaca dan isi topik terpaku pada satu pembahasan dengan kalimat yang sangat panjang. Yang ketiga ada hubungan antara masalah dan solusi. Dalam hubungan antara masalah dan solusi pada karya tersebut cukup menarik untuk dibahas dalam permasalahannya.
Dalam permasalahan sekarang ini, karena zaman sekarang sedang maraknya dunia perkulineran, tetapi tidak banyak yang mengolah dan menjadikan ikan sebagai bahan dasar yang ditujunya, padahal banyak sekali manfaat jika mengkonsumsinya. Yang keempat ada problem solving. Pada aspek problem solving atau penyelesaian masalah, pada poster tersebut dapat menyelesaikan masalah, namun kurangnya edukasi masyarakat mengenai ajakan gemar makan ikan dan kurang efektif karena kebutuhannya hanya untuk di sosial media, tidak untuk dipajang di fasilitas umum yang bisa dibaca semua kalangan masyarakat untuk melihatnya. Yang terakhir ada opini tentang karya tersebut. Menurut pendapat saya, karya poster sesuai ditambah terdapat ilustrasi ikan sesuai dengan konten yang dibahas. Namun, pada pemilihan font terlihat kurang jelas pada judul. Pada penggunaan warna dan penempatan grid system terlalu simpel. Pada background kurang jelas. Pada bagian background kurang selaras karena hanya berupa garis-garis saja. Penyampaian pesan terhadap pembaca kurang tersampai karena terpaku pada satu pembahasan, dan penempatan layout yang cukup membosankan, tidak menarik, dan kurang komunikatif. Berdasarkan simpulan yang tadi disampaikan, maka saya mengkonsep rekomendasi karya terbaru. Yang pertama, jenis karya. Berdasarkan kekurangan pada poster tersebut, saya membuat karya desain poster infografis yang lebih lengkap dan tidak menggunakan banyak kata, tetapi menggunakan ilustrasi juga, sehingga pesan yang ingin disampaikan mudah dipahami, tidak bosan ketika melihatnya, dengan pengaplikasian ke media poster yang sering ditempel di masyarakat umum dan postingan media sosial. Yang kedua ada pesan yang ingin disampaikan. Pesan yang ingin disampaikan pada karya desain ini mengajak masyarakat untuk gemar makan ikan dan tidak hanya sekedar makan saja, tetapi mengetahui manfaat dan kandungan pada saat mengkonsumsi ikan tersebut. Yang ketiga ada ide visual. Setelah mencari referensi dan membuat mood board berupa kumpulan ide-ide, maka ide visual yang digunakan mengikuti dan mengaplikasikannya langsung ke dalam bentuk desain yang minimalis dan mudah dibaca dengan menggunakan elemen-elemen yang mendukung pada karya desain tersebut. Yang keempat ada penggunaan visual. Penggunaan visual atau pemilihan bentuk garis, fotografi, ilustrasi, dan lain-lain pada visual yang digunakan pada desain ini, yaitu membuat desain yang minimalis, tidak terlalu ramai, dengan penataan grid system yang baik dan dengan template ilustrasi simpel, menambahkan elemen-elemen bintang dan foto sajian makanan berbentuk PNG dengan menambahkan mockup supaya lebih tergambar. Yang kelima ada pemilihan huruf dan tipografi. Tipografi yang digunakan di sini saya menggunakan tipografi yang tidak dekoratif, menggunakan tipografi atau font huruf yang simpel dan mudah dibaca oleh siapapun. Jika terlihat dari dekat atau jauh itu mudah terbaca. Di sini saya menggunakan huruf sans serif dengan nama font BR Hendrik yang minimalis dan mudah diaplikasikan ke bentuk apapun. Yang terakhir, untuk pemilihan warna, saya menggunakan warna yang kontras untuk memudahkan pembaca untuk mengerti isi pesan dan memodifikasi huruf pada bagian judul. Jadi di bagian judul dispesialkan, dibuat dekoratif supaya mudah terbaca dari judul juga. Dengan menggunakan warna hijau, kuning, orange, merah, dan putih. Setelah itu saya melakukan explore, mencari referensi yang pas diperoleh dari internet. Maka saya buatkan mood board sebagai patokan atau referensi
untuk membuat karya baru. Berikut mood board yang telah saya buat terdiri dari referensi foto, layout, atau poster. Dan ini untuk hasil desain saya yang saya buat dan langsung diaplikasikan ke dalam bentuk mockup supaya lebih tergambar untuk pengaplikasiannya. Ini bentuk mockup poster di masyarakat umum, bisa ditempel di masyarakat umum seperti di tembok-tembok, bisa berupa brosur ataupun spanduk-spanduk di jalanan. Oke, nah ini untuk postingan di sosial media berupa Instastory, dan ini juga ada brosur tuh untuk mengajak masyarakat tentunya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.